Kita saksikan langsung saja ya. Oke, itu nominasinya dan inilah Pemenangnya. pemenangnya dari Station Profile Video Competition. Nah, juara ketiga dari cabang Ujung Pandang. Selamat kepada cabang Ujung Pandang. Selamat sore, selamat siang, dan selamat malam. Balik lagi dengan saya, Adan Fadlan, dengan teman saya Uli, kembali lagi di kanal YouTube Gapura Angkasa Official. Nah, Kak Fadlan, kita mau ngomongin sesuatu nih. Masih ingat nggak sih waktu hari ulang tahun Gapura yang ke-24 itu ada lomba namanya Station Profile Video Competition. videonya keren-keren banget itu kan. Bener, parah banget. Mantap di cabang, appreciate banget untuk semuanya yang mau menang atau tidak, itu kan cuma label ya, tapi pembuatan videonya keren banget. Keren banget. Cuma sebentar lagi kita akan nonton video dari juara ketiga. Lu juara ketiganya cabang apa nih, Bro? Cabang apa ya, tonton dulu. Tapi gak cuma videonya mau kita tonton, Apa kita itu? akan ada wawancara langsung dengan orang-orang yang bikin videonya. Oh, jadi ada orang-orang di balik layar dari cabang tersebut gitu ya? Betul. Penasaran nggak? Penasaran banget sih. Langsung kita tonton videonya. Di masa sekarang, masyarakat dituntut untuk tetap menjaga produktivitas di tengah pandemi COVID-19 dengan tatanan baru yang disebut dengan new normal, di mana kita harus beradaptasi dan hidup berdampingan dengan COVID-19. Bepergian menggunakan transportasi darat, laut maupun udara harus senantiasa mentaati protokol kesehatan demi melindungi diri dari COVID-19 dan meminimalisir penyebaran COVID-19. Walau terasa berat, tapi kita harus terbiasa menghadapinya dengan senyuman. Mementingkan diri sendiri dan mengesampingkan toleransi atas perasaan dan kebutuhan orang lain akan berdampak buruk terhadap diri sendiri. COVID-19 mengajarkan kita untuk lebih peduli terhadap aturan hidup agar tatanan sosial tetap terkendali. Dengan pedoman 5 Operational Control Keys, Safety and Security, Schedule and Regularity, Packs and Crew Comfort, Good Handling Baggage and Cargo, Effective and Efficient, kami yakin operasional dapat berjalan selamat, aman, dan lancar. Bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama akan memberikan keuntungan tersendiri bagi individu maupun kelompok. Dengan kerjasama, beban yang dimiliki jadi lebih ringan. PT Gapura Angkasa telah mengabdi terhadap bangsa hampir seperempat abad lamanya dengan falsafah Bugis Makassar, Mali Siparape, Reba Sipatokong, Malilu Sipakainga yang dipegang teguh oleh para warrior Ujung Pandang yang selaras dengan tema hari ulang tahun PT Gapura Angkasa ke-24, Together for Stronger Future. Together for Stronger Future, dengan semangat kebersamaan dan dengan penuh harapan untuk membentuk masa depan yang lebih kuat. Dirgahayu PT Gapura Angkasa yang ke-24 tahun, jaya selalu. Baiklah Mbak Uli dan Mas Fadlan, saat ini seperti yang sudah disampaikan bahwa beberapa hari yang lalu kita telah melaksanakan perayaan HUT PT Gapura Angkasa yang ke-24, yang dimana di dalamnya terdapat satu kegiatan yaitu video competition, di mana diikut sertakan seluruh cabang yang mendaftarkan diri dan berminat untuk ikut dalam video competition tersebut. Gitu. Dan saat ini secara khusus dan spesial telah hadir di tengah-tengah saya nih. Saya di tengah-tengah mereka, yaitu cabang Ujung Pandang yang merupakan juara satu dari video competition HUT PT Gapura Angkasa yang ke-24. Mungkin supaya lebih dekat, kita langsung ngobrol. Saat ini hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama-tama itu adalah General Manager PT Gapura Angkasa cabang Ujung Pandang, yaitu Pak Jumhera.
dan dalam pembuatan video bertanggung jawab sebagai penanggung jawab video ya Pak ya, penanggung jawab produksi. Kemudian juga hadir tengah-tengah saya yaitu Bapak I Ketut Antara Wirawan ya Pak ya. Dalam jabatannya sebagai manajer GSE Ujung Pandang, dan dalam pembuatan video adalah selaku sutradara. Jadi otak atau konseptornya video ini adalah Pak Ketut ini. Juga yang terakhir adalah Mas Claudio. Mas Claudio dalam tugas tanggung jawabnya sebagai PPC GSE Ujung Pandang. Dan dalam pembuatan video pelaku videografer, langsung kepada bapak-bapak yang terhormat nih. Pertama-tama saya ucapkan selamat dulu nih Pak ya, karena sudah menjadi juara dari video competition. Mungkin saya boleh langsung ke Pak Jum, menyapa Pak Jum. Selamat siang Pak Jumera. Selamat siang. Pak Jumera. Oke. Luar biasa Pak, diberi kesempatan untuk bisa langsung interview Bapak nih Pak. Nah, kita langsung aja nih Pak Jumera. Mungkin sebelumnya kita kenalan dulu. Kalau Pak Jumera itu sudah berapa lama sih Pak berkecimpung di dunia ground handling, khususnya bergabung dengan PT Gapura Angkasa nih Pak? Baik Mas Endro, terima kasih ya atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama saya langsung menjawab pertanyaannya dari Mas Endro bahwa saya bergabung PT Gapura Angkasa sejak 1 April 1999. Jadi kurang lebih seumur dengan ya kurang lebih 24 tahun juga sih di Gapura Angkasa. Wah, oke, luar biasa Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ke Pak Jum nih khususnya. Kalau saya tanyakan kepada cabang bahwa Bapak ini selaku penanggung jawab dari produksi nih Pak. Nah, berawal dari pengumuman video competition ini nih Pak, bagaimana Pak Jum selaku pimpinan cabang merespon atau memberikan arahan atau dukungan kepada teman-teman, kawan-kawan nih Pak? Seperti apa Pak? Boleh dibagi Pak? Baik, terima kasih Mas Andrew. Jadi saya share di kesempatan ini terkait dengan keikutsertaan Gapura Cabang Ujung Pandang di dalam video kompetisi ini. Bahwa sejak kami menerima materi HUT yang ke-24 tahun itu tanggal 1 Desember kalau saya tidak salah diterima dari kantor pusat. Kemudian kami tindak lanjuti karena memang pas waktu besoknya itu kami melakukan RTM, rapat tinjauan manajemen, dan di akhir rapat tersebut kami menyiapkan memang waktu khusus untuk menindaklanjuti dan membahas terkait dengan persiapan untuk pelaksanaan perayaan hari ulang tahun yang ke-4 tersebut. Nah, disitulah kami telah membentuk panitia dengan membuat berbagai rencana kegiatan acara. Cerita singkatnya, saya spesifik terkait dengan salah satu adanya kegiatan lomba video gitu ya, yang diikuti, yang ditawarkan lah ya, yang ditawarkan kepada seluruh cabang, dan kami merasa bahwa wah ini Ujung Pandang harus ikut nih, karena kami melihat di kami alhamdulillah ada beberapa pegawai, staf ya, SDM yang memiliki bakat yang khusus untuk itu, karena sebelum pembuatan video ini mereka biasa, karena dia hobi, sering dia biasa share gitu ya, hasil-hasil video singkat yang biasa dibikin. Nah, kemudian selanjutnya biasa setiap hari, setiap pagi ya sebelum kami melakukan pekerjaan secara rutin, kami itu ada ruangan khusus pantry. Biasa kami berkumpul pagi di situ, all manager dan beberapa staff itu di situ sambil minum kopi, sambil menyampaikan bercerita tentang apa saja kegiatan-kegiatan, baik itu sifatnya ada hubungannya pekerjaan maupun yang non pekerjaan biasanya. Nah, keterkaitan pada saat dibahas rencana cabang Ujung Pandang untuk ikut lomba video, disitulah langsung
secara kolektif karena all manager ada pada saat itu, lengkap lah pada saat itu, kita langsung bagi tugas. Ya, langsung bagi tugas, ya saya langsung menunjuk satu-satu bahwa oke, sutradaranya adalah Bapak Ketut Wirawan gitu ya, Pak Ketut Antara. Terus yang membuat videografernya adalah Pak Mas Dio. Nah, terus yang manajer yang lain tentu saja sebagai ikut membantu mendukung. Nah, singkat cerita bahwa di dalam perjalanannya para managers membuat alur cerita terkait dengan tema yang sudah diberikan oleh kantor pusat. Nah, pada saat itu, pagi itu kita sudah sepakati bahwa tema adalah sesuai dengan moto yang sudah di-share di surat apa ya dari kantor pusat itu, bahwa together for stronger future. Nah, itulah yang dibuat masing-masing manajer. Kemudian besoknya dia menyampaikan jalan cerita secara singkat. Nah, di situ dibahas lagi di pantry. Nah, jalan ceritanya masing-masing menyampaikan flow jalan cerita dengan action gitu ya. Nah, kemudian dari beberapa penyampaian alur cerita yang disampaikan para managers, saya langsung memutuskan bahwa kita mengambil tema sesuai dengan yang kita sepakati awal, Together for Stronger Future. Kemudian lokasi syutingnya adalah lebih banyak kepada di airside. Di airside khususnya kepada pekerjaan yang cargo in cabin. Karena itu kami menganggap itu adalah merupakan pekerjaan yang baru dilakukan di Gapura Angkasa ya, secara umum ya, baru sejak pandemik lah ya. Jadi itu yang saya langsung menyampaikan, kita mengambil tema atau mengambil jalan cerita yang keterkaitan dengan CIC cargo in cabin, karena di dalam pelaksanaan cargo in cabin ini memang harus dilakukan secara kolaborasi ya, all unit harus kerjasama. Nah, itu sesuai dengan tema yang tadi, Together for Stronger Future. Nah, kemudian dibahas lagi dengan manajer yang lain, menyampaikan input-inputan tambahan-tambahan bahwa kita memberikan tambahan adegan yang ada kaitannya tidak jauh-jauh daripada core bisnis kita. Nah, dimulailah di penanganan penumpang, khususnya dihandle oleh Jompa ya, salah satu hasil dari bisnis kita adalah Jompa, kan itu juga memang mau ditonjolkan. Nah, selanjutnya pada saat pengambilan gambar, karena Pak Ketut itu sudah ditunjuk sebagai sutradara dan kebetulan juga yang menjadi sebagai videografernya adalah anak buahnya dia, ya sudah selanjutnya melakukan menindaklanjuti, terus membuat time frame waktu untuk mengambil gambarnya gitu ya. Nah, tentu manajer operasi dalam hal ini ikut membantu karena dia juga menjadi bagian yang harus mensuplai dalam hal SDM gitu ya, SDM di operasional, khususnya pada saat penanganan pesawat tersebut. Nah, kemudian singkat cerita lagi bahwa pada akhirnya setelah video itu sudah jadi ya, secara kasarnya belum diedit gitu ya, dia hanya ditampilkan apa adanya, kemudian di-share seluruh manajer dan all manajer lagi melakukan review dan memberikan masukan-masukan terakhirnya ya, sehingga alhasil sesuai dengan pensyaratan dengan ketentuan yang telah diberikan bahwa video itu harus maksimal 2 menit, terus mengambil tema dan menonjolkan kegiatan daerah ya, Pak. tidak jauh daripada kerjaan kita, ya akhirnya
disimpulkan seperti apa yang sudah kami berikan kepada kirim kepada panitia tersebut. Demikian Mas Andrew. Oke, luar biasa. Jadi kalau ngomongin dukungan dari cabang, Pak Jumahera sebagai penanggung jawab tim produksi ini dukungannya penuh ya Pak, sampai Bapak ikutan pusing nih Pak ya dalam proses Ya, insya Allah. produksi ini. Pokoknya fully support Mas Andrew ya. Wah, Dengan fully menyambut support. dengan senang hati, benar, betul. Luar biasa, luar biasa. Oke, Pak Jum, saya izin beralih kepada Pak Ketut nih Pak. Silakan. Oke, kepada Pak Ketut, pertanyaannya gini Pak, setelah mendapat penunjukan dari Pak Jumahera, seperti apa nih Pak teknis Bapak melaksanakan kegiatan sebagai sutradara, khususnya terkait ide video ini loh Pak, yang luar biasa ini kalau kita melihat ya Pak ya, lihat bersama. Silakan Pak Ketut. Ya, oke, secara tidak langsung Pak GM tadi sudah menyampaikan bahwa kami ditunjuk menjadi sutradara karena kebetulan juga seperti yang disampaikan Pak GM, Mas Dio itu anggota kita di GSE Services ya, sebagai salah satu staf PPC kita di unit GSE Services. Nah, ketika itu juga kita sekalian melakukan rembuk arah penyusunan video itu seperti apa. Rembuk di dapur ya, di dapur bukan kopi morning ya, kopi morning lah, kopi memang benar-benar ngopi ya, ketika itu mengopi, dan di luar juga kondisinya memang hujan Pak, hujan. Nah ini kita akhirnya saya berpikir cepat juga waktu itu ya, gimana caranya ini kita menyusun video dalam waktu, kalau nggak salah waktunya cuma 3 hari ya waktu itu, sampai dikumpul tanggal 22 ya kalau nggak salah. Itu kita berpikir konsep-konsep garis besarnya kita susun, masukan dari teman-teman manajer. Yang pertama itu adalah supaya alur yang disampaikan khususnya dari Pak DO ya di sisi operasional, baik operasional control key itu masuk di dalam konsep penyusunan video ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi bisnis proses kita di Gapura Angkasa ada jumpa, yang kedua ada layanan di check-in counter, ada penanganan bagasi, penanganan kargo, terus handling pesawat dari sisi technical service maupun aircraft service. Itu semua kita meramu bagaimana sebuah video ini akan menjadi sebuah alur cerita. Nah, itu yang konsep garis besarnya kita. Nah, untuk sebagai pemanis, ketika itu saya punya konsep bagaimana kalau angka 24 itu nanti secara spontan kita buat dengan teman-teman yang ada di airside, baik itu layanan dari teman porter, terus operator GSE, teman-teman absek, teman-teman rem dan loading master. Kita buat ketika itu sampai hujan-hujanan Pak, itu hujan cukup awalnya gerimis ya, karena beberapa hari sebelumnya memang kita tunda terus sehingga sampai tercipta video yang mana kita membuat formasi SDM yang berbaris membentuk angka 24. Itu intinya. Nah, terus semua masukan dari teman-teman kita terima, baik dari Pak Jam sendiri, teman-teman manajer, Mas Epan itu orangnya memang bagus VIP ya. Jadi kurang ini Pak Eme, kurang ini ya, siap kita lakukan perubahan editing lagi terhadap video itu. Dan sekaligus Mas Dio juga sangat terlibat sebagai kameramen. Berapa kali kita membuat video, ulang lagi sehingga kita dapatkan video yang sudah kita inginkan tersebut. Mungkin sekian, Andrew. Oke, luar biasa Pak Ketut. Jadi konsep-konsep tadi juga merupakan kolaborasi nih Pak ya. Kolaborasi dari berbagai unit, berbagai ide, dan Pak Ketut sebagai sutradara bertanggung jawab untuk meramunya ya Pak ya. Supaya Bapak bilang, supaya lebih manis gitu Pak. Dan memang seperti yang kita bisa saksikan, luar biasa sekali nih videonya. Baik, terima kasih banyak Pak Ketut. Saya mau beralih lagi nih ke yang terakhir.
yaitu bersama-sama dengan kita Mas Claudio. Selamat siang Mas Claudio. Selamat siang, Mas Andrew. Oke, Mas Claudio, kita penasaran banget nih Mas Claudio, dari konsep-konsep yang dijelasin oleh Pak Jumera, kemudian Pak Ketut, itu kan kayaknya cukup rumit ya. Nah Mas Claudio ini merupakan eksekutor nih dari video, kemudian editornya gitu. Mas Claudio bisa cerita nggak sih tentang prosesnya, sekaligus juga suka duka nih, kalau tadi Pak Ketut udah cerita ya bahwa hujan nih, bolak-balik nggak bisa produksi, nggak bisa syuting. Nah kalau dari sisi Mas Claudio, boleh diceritakan nggak nih Mas? Silakan Mas Claudio. Oke, baik. Kalau dari saya, Pak, pada saat saya ditunjuk sebagai yang mengeksekusi video ini, saya merasa senang sebenarnya, karena salah satu hobi saya bisa tersalurkan gitu, Pak. Terus pada saat itu saya dipanggil sama manajer dan para GM untuk itu mendiskusikan konsep yang sudah ada begitu, nanti untuk saya eksekusi di lapangan. Terus pada saat itu di lapangan memang di 3 hari itu memang di BMKG katanya itu Makassar khususnya itu hujan, sering hujan. Jadi itu salah satu suka dukanya dalam pembuatan produksi video itu. Ya. Terus dukungan dari teman-teman juga yang jadi aktornya dalam video itu juga sangat bagus. Jadi alhamdulillah kita bisa mendapatkan video yang maksimal juga. Oke, luar biasa. Jadi memang ternyata Mas Claudio ini berangkat dari hobi yang ternyata kelihatan ya oleh Pak Jumera ya Pak, selaku penanggung jawab, dan akhirnya ditunjuk. Luar biasa Mas, saya mengapresiasi teman-teman semua, panitia bahkan juri mengapresiasi hasil dari editannya Mas Claudio ini. Oke, terima kasih Mas Claudio. Saya mungkin kembali ke Pak Jumera sebagai penanggung jawab sebentar, karena saya mau menanyakan hal yang spesifik nih Pak, terkait pembuatan video ini. Biayanya berapa sih yang dikeluarkan oleh cabang atau tim sehingga terjadi atau terlaksananya video yang kelihatannya sih ya mahal banget nih Pak. Kalau saya lihat nih pastinya banyak alat-alat atau biayanya pasti nggak kecil ya Pak. Gimana Pak Jumera? Kalau bercerita tentang biaya, believe or not believe, sebenarnya saya bisa katakan tidak ada biaya yang keluar Mas Endu. Sama sekali tidak ada biaya yang keluar, ya. Karena peralatan yang dipakai adalah memang kamera yang memang dimiliki oleh Mas Tio, terus sarana-sarana pendukung yang baik sifatnya itu ada transport, terus mengerahkan talent karyawan-karyawan itu kerja kolektif semua dari para manajer dengan di jajarannya yang memang pada saat itu on duty. Jadi itu menjadi kesepakatan kita. Jadi bisa saya katakan bahwa itu nol biaya Pak Mas Hendro. Luar biasa. Ya. Oke Pak, mungkin nantinya tim YouTube nih Pak khususnya bisa belajar ya Pak ya. Kita bisa studi banding ke cabang Ujung Pandang untuk belajar gimana caranya mempergunakan biaya yang kecil tapi hasilnya luar biasa. Oke, itu tadi ngomongin biaya. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa cabang Ujung Pandang sebagai pemenang mendapatkan hadiah nih. Walaupun tidak sangat besar gitu Pak ya, tapi pastinya sudah bisa membahagiakan teman-teman nih. Bocoran dong Pak Jum, buat apa sih Pak hadiahnya Pak? Ya, yang pertama dulu saya sampaikan begitu disebut nama Ujung Pandang dapat juara, sangat bersyukur pada Allah yang Maha Kuasa, artinya telah menjadi salah satu pemenang. Kemudian telah ada pun hadiah yang telah diberikan dari manajemen, itu kami sangat apresiasi bahwa ada uang yang telah diberikan kepada kami. Nah, tentunya kami langsung serahkan kepada sutradara dengan Mas Dio, dan
seluruh tim yang ada di situ. Nah, bocorannya sih kalau saya tidak salah mereka itu pakai untuk ya apa makan-makan atau syukuran kecil-kecilan, kurang lebih seperti itu Mas Indro. Kebersamaannya ya Pak ya yang Ya, dicari kebersamaan, setelah betul. dapat pemenang. Oke, baik. Oke, menutup wawancara kita pada siang hari ini, pertanyaan terakhir mungkin bisa dijawab oleh Pak Jumera selaku pimpinan cabang Ujung Pandang dan juga selaku penanggung jawab tim produksi. Pak, sekali lagi Pak minta ucapan selamat ulang tahun dari Bapak untuk Gapura Angkasa, sekaligus harapan-harapan dari Bapak untuk PT Gapura Angkasa. Oke, baik Mas Andrew, terkait dengan ucapan ya sekali lagi kami atas nama manajemen Gapura Cabang Ujung Pandang mengucapkan Dirgahayu PT Gapura Angkasa yang ke-24 sesuai dengan moto Together for Stronger Future. Harapan kami adalah semoga di masa yang akan datang Gapura menjadi lebih besar, bertumbuh dan bisa bertahan dan bisa melewati masa-masa sulit ini. Dan saat ini kami selalu berdoa dengan seluruh karyawan bahwa insya Allah semoga bisa melewati masa sulit ini, dan setelah masa sulit pasti ada masa-masa yang lebih indah. Itu menjadi keyakinan kami, insya Allah. Demikian Mas Hendro. Nah, luar biasa. Terima kasih kepada Pak Jumera yang sudah memberikan waktunya, juga kepada Pak Ketut, dan juga Mas Claudio yang sudah memberikan waktunya untuk bisa kita tanya-tanya lebih jauh terkait video competition. Terima kasih Pak, dan demikianlah interview yang bisa dilakukan kepada cabang Ujung Pandang selaku pemenang video competition, dan selanjutnya dikembalikan kepada Mbak Uli dan Mas Fadlan. Dipersilakan. Terima kasih Kak Andrew, terima kasih juga untuk Pak Jum, Bli Ketut, dan juga Mas Dio. Nah, gak cuma mereka aja yang terlibat, tapi banyak banget teman-teman di Ujung Pandang yang terlibat untuk pembuatan video ini dengan segala kondisi dan problematika yang ada pastinya dalam membuat video ini. Tapi kalian telah memberikan hasil yang maksimal, keren banget, parah, keren banget. Nah, untuk minggu depan kita akan ngobrol-ngobrol dengan juara keduanya Kak. Masih ingat nggak siapa juara keduanya? Juara keduanya, nah ini nih kayaknya gue lupa sih. Lupa, mungkin di minggu depan kali ya, sambil biar pada nunggu. Iya, jadi minggu depan jangan lupa tonton lagi video kita di akun YouTube Gapura Angkasa Official. Oleh karena itu jangan lupa untuk subscribe. Baik, komennya diklik ketik-ketik atau apalah itu diisi komennya. Dan juga like dong, jangan lupa di like. Like pasti. Dan juga jangan lupa ditonton sampai habis, jangan di skip-skip ya. Ini cuma berapa menit kalau kita nggak bikin 1 jam sampai 2 jam. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat pagi, selamat sore, dan selamat siang, selamat malam.